Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum saya mempresentasikan program latihan fisik yang saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darmansyah. NIM saya 62 11 41 88. Oke, langsung saja. Jadi sebelum saya menunjukkan program latihan yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program latihan. Jadi program latihan atau periodisasi latihan itu dibagi menjadi 3. Nah, ada program latihan makro, mikro, dan mikro. Jadi program latihan makro ini merupakan program latihan jangka panjang, mikro program latihan jangka pendek, dan mikro program latihan jangka pendek. Nah, makro ini yaitu program latihan di mana di situ dicantumkan secara garis besarnya begitu. Jadi target-target latihan apa aja yang terdapat di program latihan itu. Kalau mikro udah bisa dibilang program latihan yang di dalamnya itu sudah mendetail mengenai unit-unit latihan apa saja yang dilakukan oleh atlet tersebut, baik di saat dia latihan, waktu, durasi, dan lain-lain. Itu merupakan bisa dibilang setengah dari makro tersebut dan kumpulan dari mikro-mikro. Oke, selanjutnya periodisasi latihan. Nah, periodisasi latihan itu ada beberapa tahapan-tahapan, di mana tahapan pertama itu ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, dan transisi. Nah, persiapan umum ini bisa dikatakan bahwa kalau secara fisik itu untuk dia ini membangun atau meningkatkan kelenturan, daya tahan, kecepatan, dan lain-lain gitu. Kalau dari segi teknik, ini membangun kemampuan gerak keterampilan dasar, khususnya koordinasi secara baik dan benar gitu. Jadi untuk menjadikan keterampilan agar keterampilan itu bisa masuk ke tahap sempurna gitu. Kalau dari segi psikologis, di persiapan umum ini atlet tersebut itu dipersiapkan untuk mampu mengatasi masalah-masalah yang ada, baik dia gimana caranya bersikap, berperilaku, dan terus berpikir positif. Nah, di persiapan khusus itu ini lebih ke tahap meningkatkan dan mengembangkan kemampuan fisik tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang dibutuhkan oleh atlet tersebut mulai ditingkatkan, dan apa yang dibutuhkan oleh cabang olahraga tersebut itu mulai ditingkatkan, seperti kekuatan maksimal itu dia olahraga bulat gitu. Kalau untuk di teknik dia sudah mengarah pada kemampuan keterampilan skill tinggi yang dibutuhkan sehingga masuk ke tahap taktik dari atlet tersebut. Gimana caranya dia untuk bisa mematangkan teknik tersebut. Jadi di tahap persiapan khusus itu latihan taktik itu sudah mulai diberikan dan dikembangkan secara intensif sehingga masuk ke periodisasi kompetisi gitu. Kalau untuk psikologinya atau psikologisnya itu atlet itu dipersiapkan itu untuk menjaga kesiapan mental sebelum dia memasuki tahap kompetisi. Nah, tahap para kompetisi ini latihan fisik, kalau untuk fisiknya itu lebih diarahkan untuk memaksimalkan peningkatannya. Kemudian setelah itu dipelihara atau dipertahankan, atau biasa disebut dengan maintenance physical. Nah, kalau untuk taktik atau teknik, jadi untuk cabang olahraga yang saya maksud di sini adalah bulat, itu lebih difokuskan ke taktiknya, apa saja cara menyerang, cara bertahan, variasi kuncian, variasi bantingan, dan lain-lain gitu. Kalau untuk psikis atau psikologis itu dia mampu menjaga kemampuan psikisnya untuk tetap stabil. Nah, kemudian di tahap kompetisi ini udah masuk ke tahap utama, di mana fisik ini mulai diturunkan. Jadi agar dia mampu mempertahankan kondisi fisiknya sehingga pada saat kompetisi itu dia berada dalam peak condition atau peak performa puncaknya gitu saat kompetisi. Kalau untuk taktik benar-benar udah harus bisa matang sekali karena ini udah masuk di tahap kompetisi.
dari segi psikologis. Jadi dia coba mengulang kembali motivasi dia ada di situ ngapain gitu, dan kemudian meningkatkan rasa percaya diri sehingga dia mampu tampil saat kompetisi secara maksimal. Setelah kompetisi ada yang namanya transisi. Nah, transisi ini merupakan tahapan di mana tahapan-tahapan relaksasi. Jadi di sini bisa dimasukkan olahraga rekreasi atau bahkan rehat, tidak ada latihan di situ. Seperti itu. Oke, masuk ke fokus program latihan. Jadi berdasarkan apa yang ditujukan, program latihan ini ditujukan untuk orang pelajar yang bernama Surya. Dia masih berusia 16 tahun, di mana dia memiliki hobi mendengarkan musik rock and roll. Kemudian tinggi badan dan berat badannya itu 170 cm dengan berat badan 70 kg. Kalau saya hitung dia sedikit sedikit memiliki kelebihan bobot. Kalau dia bisa masuk ke kelas 68 kg, dalam bulat itu kan ada kelas 68 kg, dia masih bisa masuk di situ, tapi dengan komponen-komponen latihan untuk menurunkan berat badannya. Atau bahkan mungkin dia meningkatkan naik di kelas atas, di atas sekitar 70-an kilo gitu. Kalau untuk masalah kesehatan, karena dia mencoba melakukan teknik mantingan kepada temannya yang berat badannya sekitar 80 kg, akhirnya dia mengalami dislokasi bahu kanan. Nah, ini menjadi catatan kita dalam membuat program latihan untuk tidak program latihan yang dia lakukan itu tidak banyak menggunakan otot-otot tangan atau bahu gitu. Nah, komponen latihan saat uji screening dia dikatakan bahwa perlu meningkatkan daya ledak power ekstremitas bagian bawah, kemudian meningkatkan kelincahan, kemudian meningkatkan kekuatan khusus untuk ibaratnya agar dia mampu mengunci lawan gitu, kuat untuk mengunci lawan. Nah, ini juga menjadi catatan yang penting bahwa komponen-komponen latihan apa saja yang bisa fokus kepada tiga hal tersebut. Nah, Surya ini memiliki batasan dalam latihan. Dia hanya mampu mengikuti latihan paling enggak 3 kali dalam seminggu, di mana setiap sesi latihan itu memakan waktu sebanyak 60 menit saja. Apa sih tujuannya? Jadi dia ini memiliki tujuan untuk menjadi pegulat profesional dan mewakili Jawa Tengah dalam ajang PON Papua 2021. Nah, berarti kan kita tahu bahwa event yang dia ingin tuju ini adalah PON Papua, atau bisa dibilang diselenggarakan di bulan Oktober di minggu ketiga gitu. Seperti itu. Nah, prinsip latihan. Jadi prinsip latihan di sini adalah saya ambil 5 prinsip. Prinsip individual. Jadi setiap atlet itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sehingga dalam menentukan beban latihan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dari atlet tersebut atau kemampuan si Surya itu. Karena ada beberapa faktor seperti keturunan atau gennya, waktu dia istirahat, sifat kebugaran, bahkan cederanya itu juga menjadi prinsip individual gitu, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian prinsip adaptasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kita juga bisa menyamaratakan seorang atlet karena setiap atlet itu memiliki tingkat kecepatan dalam mengadaptasi setiap beban latihan. Ada faktor-faktornya juga seperti usianya, kebugaran ototnya, atau sistem energinya gitu. Itu bisa dilihat dari peningkatan cara dia beradaptasi selama latihan. Baik itu fitness-nya, ketahanan ototnya, kekuatan, ataupun power gitu. Kemudian prinsip progresif. Prinsip progresif adalah latihan yang harus dilakukan itu benar-benar latihan yang bersifat ajak, maju, berkelanjutan, dan bertahap. Seperti itu. Spesifikasi. Jadi materi latihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga tersebut, bahkan latihannya itu harus disesuaikan dengan si Surya ini. Prinsip bervariasi. Kalau bisa dibilang bahwa setiap atlet itu pasti jika latihannya terlalu monoton itu bisa merasakan bosan atau jenuh gitu, sehingga itu bisa mampu mengakibatkan atau memunculkan kelelahan lebih cepat lelah atlet tersebut.
baik dari fisiknya maupun psikisnya. Nah, kita bisa memvariasikan bentuk dan model latihannya itu paling nggak berbeda-beda gitu. Jangan itu saja yang dilatih. Kemudian tempatnya pun jangan di satu tempat aja dari awal hingga akhir dia latihan di situ aja. Itu mampu membuat atlet tersebut merasa bosan gitu. Sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan agar bisa divariasikan. Bahkan kawan dia latihan pun kalau dia itu saja pun dia mungkin juga bakal merasakan bosan. Nah, adaptasi fisiologi, pretest dan posttest. Jadi parameter keberhasilan dalam evaluasi latihan yang saya ambil adalah saya ukur dari pretest dan posttest. Apa saja yang saya ukur? Antropometrik, di mana di sini saya mencari komposisi tubuh atlet tersebut. Jika kita harus mengetahui struktur tubuh manusia, indeks massa tubuhnya, atau mungkin lemak, termasuk bisa diukur juga gitu. Kemudian ada VO2 max. Untuk mengukur VO2 max atau pengukuran volume oksigen maksimal, kita bisa dengan MFT, beat test, atau lari 2,4 km, atau lari 12 menit, dan lain-lain. Gitu. Kemudian ada TKJI, tes kebugaran jasmani. Nah, kalau ini kita ini jadi untuk mengetahui komposisi tubuh. Jadi kekuatannya, kelincahan, kecepatan, dan lain-lain itu kita ukur. Apakah ada peningkatan dalam tahap pretest dan posttest itu. Itu menjadi evaluasi latihan. Kemudian whole body direction. Kalau whole body direction ini itu gimana kita mengukur kemampuan atlet tersebut atau kemampuan si Surya untuk menjawab rangsangan baik dari penglihatan atau suara dengan waktu yang sesingkat mungkin hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bisa dibilang whole body direction ini kita mengukur seberapa hebat kemampuan refleks dari si Surya ini. Oke, selanjutnya masuk ke program latihan yang saya buat. Jadi program latihan di sini saya tunjukin program latihan makro, program latihan yang harus dilakukan Surya. Jadi saya buat ambil makro, saya ambil dalam waktu kurun waktu 1 tahun, di mana saya masukkan event. Nah, oke, jadi di sini saya ingin menunjukkan program latihan yang ada, di mana saya menunjukkan program latihan makro. Nah, di sini saya bagi ada tesnya apa aja, fisiknya apa aja yang perlu dilatih, tekniknya apa aja, kuncian, gantungan. Ini secara garis besar. Karena teknik-teknik tulang bulat itu banyak sekali gitu, seperti sayang dan lain-lain, atau gulungan dan lain-lain. Gitu. Taktik cara menyerang, cara dia bertahan, psikologinya, bahkan nutrisinya perlu dijaga baik itu pola makan, gizi seimbang, hingga mendapat indeks massa tubuh yang ideal. Gitu. Nah, di sini saya masuk ke persiapan. Di sini ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, kemudian transisi, dan kembali lagi ke persiapan. Ada beberapa latihan yang perlu digarisbesarkan. Jadi dalam kekuatan itu di tahap persiapan umum itu adaptasi anatomi. Jadi biasanya secara umum latihan cabang olahraga apapun pasti adaptasi anatomi terlebih dahulu. Kemudian pembangunan massa otot, dimaksimalkan neural exercise atau latihan saraf, karena tidak hanya perlu latihan fisik, kita juga perlu latihan saraf. Itu bisa dengan yoga atau senam tera dan lain-lain gitu. Kemudian meningkatkan power dan stamina otot, kemudian dipertahankan. Sama daya tahan aerobik anaerobik, daya tahan aktif, kecepatan kardio otot, kecepatan aktif, atau memaksimalkan kecepatan tersebut, kemudian dipertahankan. Menentukan PNS. Jadi PNS ini adalah proprioceptive neuromuscular
facilitation. Nah, ini ibaratnya melatih fleksibilitas untuk meningkatkan elastisitas otot. Jadi ini memiliki efek agar peregangan, jadi dia memiliki pergerakan yang pasif dan aktif. Pasif, dinamis, kemudian dipertahankan. Untuk teknik kuncian lanjutan lanjutan yang dimaksud adalah variasi dari teknik kuncian tersebut, kemudian dikonversikan, disatukan. Ini bisa dengan uji pertandingan atau coba latih tanding gitu, kemudian dipertahankan. Nutrisi begitu pula, kita gimana menyelesaikan karbo, lemak, dan protein dari surya ini, menjaga gizi seimbang, kemudian dipertahankan. Di minggu sebelum event ada yang namanya rest. Jadi ibaratnya dia benar-benar fokus untuk menyiapkan kesiapan fisiknya sebelum dia masuk ke tahap kompetisi. Nah, di sini ada grafik. Nah, di sini ada merah fisik, kuning teknik, hijau taktik, biru mental. Nah, di tahap persiapan umum saya bagi ini di setiap tahap persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, dan saat kompetisi. Di kompetisi seperti ini ada grafiknya naik turun, dan kemudian bisa dilihat di sini puncak latihan ada ini aja gitu. Ini agak keturunnya, harusnya di sini. Dia ada di performa peaknya, ada di saat itu, tapi dengan volume yang rendah. Nah, untuk pelatihan mikro, jadi saya buat latihan-latihan yang ibaratnya minim menggunakan otot tangan gitu. Di tahap persiapan umum ya, di tahap persiapan umum. Jadi saya menggunakan, karena dia hanya 3 kali, saya ambil di Rabu sore, Jumat sore, dan Minggu sore. Jadi latihan apa saja di sini bisa dilihat bahwa leg press, air squat, leg extension, wall squat, jalan cepat, back up, gerak terombang. Nah, dengan repetisi berapa kali? 12 kali per 4. Dengan sistem restnya 1 menit, intensitas medium. Kemudian masuk ke minggu 2. Latihannya masih sama, tapi dengan intensitas yang tinggi. Jadi repetisinya itu diperbanyak, sebanyak 18 kali. Dengan intensitas yang khas. Jadi ibaratnya dia benar-benar merasakan tingkat kecapean yang lumayan, berada di kondisi yang benar-benar melelahkan. Nah, di minggu ketiga dan minggu keempat saya masukkan dia mulai masuk ke latihan teknik, khususnya di latihan teknik mengunci. Di hari Rabu pertama dia masuk di latihan teknik selama 30 menit dengan intensitas yang masih rendah, low, masih digabung dengan squat stability. Kalau untuk pemanasan dan pendinginan masih sama, jogging, pemanasan statis, pemanasan dinamis. Kemudian untuk cooling down-nya sama, stretching. Nah, untuk latihan ini bisa dilihat sendiri ya, kurang lebih sama dengan latihan di minggu satu. Kemudian untuk di minggu keempat itu di hari Jumat saya masukkan intensitas yang hard. Jadi di sini benar-benar fokus pada peningkatan tekniknya, dengan tes di dalam ini 5 menit. Setiap latihan itu 5 menit. Ambil 5 menit latihan. Tapi setiap latihan seperti squat, stability, lunge,
Tesnya itu saya ambil hanya 1 minggu. Oke. Lanjut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata maupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.